Halo guys, gue Iskan dan hari ini kita akan bahas smartphone lagi. Dan ini smartphone yang sempat kita bahas yaitu Reno 4. Tapi yang kita bahas kali ini adalah soal beberapa isu yang katanya sih berasa setelah update software paling baru. Apakah benar? So mari kita bahas, tapi bumper dulu guys. So, setelah beberapa bulan rilis, Reno 4 series ini emang sempat jadi pusat perhatian dalam beberapa waktu gitu. Karena seri yang lumayan banyak ditunggu juga oleh pecinta smartphone. Tapi sebelumnya video ini nggak disponsorin sama sekali sama pihak Oppo. Saya juga bukan seorang sales Oppo. Saya juga nggak jualan HP gitu. Saya cuman ya gini seorang yang ngebahas HP gitu buat kalian lah. YouTuber juga bukan gitu ya, oke. Jadi pendapat saya tentang HP ini murni dari saya sendiri gitu dan nggak lebihin kurangin, nggak. Ini murni dari saya sendiri gitu. Oke, langsung aja lah bahas untuk yang pertama. Oke, yang pertama yaitu touchscreen delay. Ya, ini adalah komen dari akun yang namanya itu orang biasa yang katanya, "Bang, tolong jawab setelah update kemarin apakah touchscreen-nya terasa ngaco atau jadi kurang responsif." Terus di komen selanjutnya dia juga bilang terutama pas pindah ke 90 Hz antara 60 sampai ke 90 Hz kok berasa loncat-loncat gitu si touchscreen-nya. Ya, berarti ini untuk Reno 4 Pro yang 90 Hz karena di Reno 4 biasa itu enggak 90 Hz ya. Dan katanya bukan di Reno 4 Pro aja, tapi di Reno 4 biasa katanya sama gak responsif. Setelah update ke ekor yang angka belakangnya itu adalah ekor 19. Ya, saya juga awalnya sih nggak percaya bahwa Reno 4 Pro ini ada masalah yang kayak gitu sama touchscreen. Karena selama saya pakai Reno 4 Pro ini sebenarnya nggak ada masalah sama sekali sama touchscreen-nya. Mau main game ataupun pemakaian sosial media. Untuk pemakaian normal aja lah dan saya nggak berasa apapun. Tapi setelah saya ke klinik Tongfang, setelah saya coba tes dengan beberapa aplikasi touchscreen test, saya menemukan sesuatu yang sama kata kalian gitu, yaitu sensitivitas yang berkurang. Setelah beberapa touch dilakukan secara bersamaan, ya kalian bisa lihat sih ada beberapa yang putus garisnya setelah saya menggunakan sekitar 8 sentuhan yang menggunakan jari saya gitu pastinya ya, masa menggunakan jari orang lain ya, itu sekaligus gitu 8 sentuhan sekaligus ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya coba aplikasi drum yang buat main drum itu. Terus buat tes apakah touch-nya ada yang loncat-loncat atau enggak gitu. Terus saya juga nyalain settingan untuk untuk jejak-jejak touch-nya itu biar bisa kelihatan. Terus saya tes dan pertama kali buka aplikasi ini ada sebuah jejak sentuhan yang enggak saya sentuh sama sekali gitu. Ya, ini seperti yang di komen yang tadi yang kata akun orang biasa gitu, kok loncat-loncat gitu. Saya kira itu adalah touchscreen yang mati atau gangguan di hardware touchscreen-nya ya. Tapi saya coba pindahkan ke posisi yang lain aplikasi drum itu dan jejaknya juga ikut berpindah guys. Jadi masih ada. Jadi bukan suatu hardware gitu, gangguan hardware. Udah ketemu tuh kendalanya, saya langsung mainin aja gitu aplikasi drumnya. Dan ada satu kendala lagi yang saya temukan saat bermain aplikasi ini aplikasinya gangguan atau HP Reno-nya gitu ya, yaitu suara yang keluar saat bermain drum ini sember gitu jadinya ke speakernya. Penasaran tuh kan, saya download lagi tuh aplikasi drum yang lain dan ternyata normal suara yang dikeluarkan oleh aplikasi lain. Jadi kesimpulan sementara ini sih gangguan touchscreen dan speaker itu tergantung aplikasinya gitu. Ada beberapa aplikasi tertentu yang mungkin nggak cocok sama Reno 4 Pro ini. Solusinya adalah kalian cari aplikasi lain atau update ke versi sistem yang lebih baru. Nah, yang saya pakai ini adalah sistem ekor 19 dan kemarin saya dapat notifikasi ke ekor 23. Nah, di sana kalian coba update dan siapa tahu nggak ada masalah yang sama yang bisa teratasi. Nah, yang kedua itu ada aon sensor yang mendadak suka gak berfungsi katanya dan ketika sudah lama aktif. Ini komentar dari Zu atau ZHU yang katanya punya kok sensornya nggak bisa ya, nggak ada gerakan udaranya gitu. Jadi pas pakai sensor ini nggak berfungsi gitu, always on sensornya.
Oke, untuk awan sensor ini sebenarnya udah saya desain sih sejak beberapa waktu pegang Reno 4 series ini. Karena dulu saya langsung mengaktifkannya dan setelah sekitar 6 jam saya pakai lagi fitur ini dan mendadak gak berfungsi atau nggak ada respon dari HP-nya ketika saya mengulurkan jari ke depan sensornya. Mendadak gak berfungsi aja gitu atau gak ada respon. Dulu saya sempat aneh juga sebenarnya ya karena mungkin ini bug dari mode demo yang saya pakai. Jadi saya pakai smartphone yang mode demo dari Oppo bukan versi penjual. Tapi ternyata yang dialamin sama subscriber saat ini juga sama gitu, yaitu nggak berfungsi. Tapi kalau untuk masalah ini ada solusinya guys, dan ini mudah dan sederhana sekali untuk dilakukan. Sebenarnya kalian bisa masuk ke menu air gesture-nya untuk mengaktifkan always on sensornya dan coba matikan sebentar dan hidupkan lagi toggle untuk menyalakannya. Terus kalian coba apakah sudah berfungsi kembali atau belum. Nah, kalau belum berfungsi kalian coba matikan lagi toggle air gesture-nya lalu restart HP Reno 4-nya. Dan setelah itu kalian hidupkan kembali apakah nyala atau tidak, dan harusnya sih nyala. Ini yang saya praktekkan dan ini sudah terbukti langsung nyala. Ya ini emang bukan suatu solusi yang permanen, tapi semoga ada update dari Oppo untuk masalah ini. Untuk Reno 4 Pro yang pastinya nggak bakalan ada masalah. Kayak gini hanya ada di Reno 4 biasa ya, karena Reno 4 Pro nggak ada sensor AO-nya. Yang ketiga, Quick Bubble Return. Nah ini komen dari Chaplin Pratama yang katanya, "Bang, kok Quick Return Bubble saya nggak ada ya? Padahal udah update software," katanya. Oke, saya jawab untuk error ini. Sebenarnya saya belum pernah ngerasain atau ngalamin untuk sampai hilang, sampai gak ketemu gitu untuk pengaturan quick return bubble-nya, karena sebelum update juga fitur ini udah ada dan gak kemana-mana gitu, gak pernah jalan-jalan ke luar negeri atau kemana gitu, masih ada di HP Reno 4. Tapi buat kalian yang belum tahu, untuk mengaktifkan fitur ini kalian bisa masuk ke menu alat serbaguna di setting, terus masuk ke quick return bubble. Nah di sana kalian bisa pakai dan aktifkan fitur quick return bubble ini gitu. So ini sebenarnya gampang banget dan sudah dibahas juga di video yang 8 fitur Reno 4 biasa. Ya itu udah lengkap lah, pokoknya fitur-fitur udah dibahas di situ dan cara mengaktifkannya, terus cara penggunaannya juga gitu. Yang belum tahu juga apa itu quick return bubble. Jadi quick return bubble ini memungkinkan kita untuk meminimasi suatu game saat kita bermain atau sedang ada di lobby atau sedang respon gitu, menunggu waktu respon yang lama mungkin, dan ada kegiatan yang seperti ngechat pacar atau teman atau mantan dan ya gitulah, dan akan ada bubble notifikasi yang akan memberitahukan kita saat kita main game dan gamenya itu sudah mulai tanpa harus AFK gitu. So fitur ini sebenarnya asik dan berguna banget gitu, karena jarang banget ada smartphone yang ngeluarin fitur kayak gini di HP lain. Oke, yang keempat, layar kebiru-biruan katanya. Ini komen dari Bambang Priyono yang katanya, rasanya setelah saya amati warna layarnya pas on itu putih cerah. Tapi pas digerak-gerakan membentuk sudut arah yang ekstrim, yang miring, itu katanya cahayanya kok berubah jadi agak semu kebiru-biruan. Pada sebagian layarnya sekitar 25-50%. Apakah layar Reno ini mengalami kerusakan? Atau semua layar Reno 4 di Indonesia mengalami warna semu kebiru-biruan juga sama gitu? Wes si abang ini detail banget gitu ya, sampai liatin sebegitu dekatnya gitu. Oke, saya akan bahas. Selama beberapa lama saya pakai Reno 4 dan Reno 4 Pro, saya nggak ngerasa isu itu gitu. Bahkan biasa aja. Mau pakai wallpaper yang putih atau yang enggak juga itu sama aja warnanya. Dan mungkin aja kamu menyeting suhu warna di Reno 4 kamu atau Reno 4 Pro kamu ke arah yang cold atau dingin. Dan jika kamu merasakan seperti itu, kalian coba setting ke arah yang lebih warm atau hangat. Setelah beberapa lama pemakaian Reno 4 ini, sebenarnya masalahnya sih nggak terlalu serius banget gitu. Dan mungkin bagi yang ngalamin masalah itu bisa ditunggu update softwarenya, atau mungkin lagi sial kali ya dapat bug yang kayak gitu, dan semoga aja masalahnya teratasi. Dan pendapat saya tadi murni dari saya sendiri, saya juga bukan ahli sebagai tukang servis HP ya, jadi mungkin ini bisa dibilang tips sederhana yang bisa kamu praktekkan sendiri di rumah tanpa harus ke service center gitu. Oke guys, mungkin segitu saja video pembahasan isu di Reno 4 series ini. Semoga membantu kalian yang sama merasakan isu ini gitu. Jika suka video ini, kalian boleh like, atau kalau gak suka juga like juga lah. Dan jangan lupa subscribe juga untuk dukung channel saat ini terus berkembang. Gue Iskan, and see you next video. Bye.